Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an al-ayat. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku ikhwatal iman, jemaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang sama-sama dicintai dan dirahmati Allah. Segala puji senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan anugerah yang tiada henti dan menunjukkan jalan menuju kehidupan yang abadi dengan berbagai kenikmatan yang Engkau karuniai, terutama nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat walafiat, serta dilembutkan hati kita, diringankan langkah kita, dan diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini. Inilah hidayah Allah yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan setiap langkah menuju masjid dan duduknya kita di dalam salat Jumat ini dapat menghapus semua dosa kita, juga semakin meningkatnya iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita laksanakan semua perintah Allah serta meninggalkan segenap larangannya. Dengan demikian insya Allah kita bersama akan memperoleh belayan kasih sayang dan rahmatnya menuju kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah SAW sebagai juru kunci kehidupan akhirat, pembimbing umat agar terhindar dari kehidupan yang serba maksiat, di mana tanda-tanda kiamat semakin dekat. Semoga Allah cucurkan rahmat kepada kita semua dan atas ridhonya kita memperoleh syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. 2 pekan yang lalu kita umat Islam di penjuru dunia telah merayakan Hari Idul Adha, Idul Kurban 1446 Hijriah. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-24 bulan Dzulhijjah. Sepekan lagi kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Sebagai umat Islam beriman, biasanya kalau akan memasuki pergantian tahun, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi,
kita selalu bermuhasabah. Karena kita tahu ada hidup sesudah mati, ada akhirat setelah dunia. Di antara sikap terbaik bagi mereka pribadi yang beriman, saat kita diberi kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, mereka bisa hadir menjadi pribadi yang muhasabah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, muhasabah maknanya adalah dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan kita di masa lalu. Tapi upayanya adalah melakukan evaluasi dan introspeksi diri terhadap baik buruknya amal soleh kita, perilaku kita, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan kita, agar pada tahun berikutnya hidup kita ke depan akan lebih baik, lebih bermakna, dan banyak manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maqbul, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fa huwa mal'un." Barang siapa yang tahun depan lebih baik dari tahun ini, maka kita termasuk hamba yang beruntung. Namun apabila tahun depan sama dengan tahun ini, sungguh kita menjadi hamba yang merugi. Lebih-lebih kalau tahun depan lebih jelek dari tahun ini, maka kita menjadi hamba yang terlaknat, terkutuk, dan celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jemaah Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, sudah beriman kita wajib bertakwa kehadirat Allah. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat selama hidup untuk bekal hari akhirat. Sudahkah kalian mempersiapkan bekal untuk hari akhirat? Kalau belum, maka persiapkan. Kemudian kita bertakwa lagi kehadirat Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu hadirin, kalau kita belum mempersiapkan sebagai bekal hari akhirat, marilah hadirin, kalau selama ini ibadah kita lemah, kita kuatkan. Kalau ibadahnya kurang, kita cukupkan. Kalau masih suka bermaksiat, naudzubillah, kita tinggalkan, agar di tahun 1447 Hijriah yang akan datang, hidup kita akan lebih baik, lebih hati-hati, dan lebih taat, serta lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan muhasabah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, bicara tentang muhasabah, maka para ulama termasuk kita dapat membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, muhasabah itu kan evaluasi, introspeksi. Evaluasi terhadap apa yang diperintah Allah. Artinya mengerjakan ibadah, amal soleh, dan berbuat kebaikan. Yang pertama dari evaluasi ini, firman Allah surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Firman Allah Al-Isra 23. Dan janganlah kalian menyembah selain aku, kata Allah. Aku ini sang Khalik yang menciptakan kalian. Nah, inilah perintah Allah yang harus dipatuhi.
perintah Allah yang pertama di dalam ini adalah tertib waktu melaksanakan sholat. Kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin masih ada di antara kita yang seringkali melalaikan atau memperlambat sholat, maka ke depan mari kita perbaiki itu semua agar sholat yang tepat waktu. Kenapa? Karena tepat waktu itu ditentukan di dalam firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban orang mukmin yang waktunya ditetapkan sebagaimana di dalam kitab. Jadi kita harus tepat waktu. Kemudian bagaimana juga dengan ibadah wajib lainnya? Puasanya bagaimana? Senin Kamis puasa sunnah. Kemudian juga puasa wajib. Kemudian zakat. Zakat kan wajib, kalau infak sedekah itu sunnah. Terus haji bagi yang mampu. Di samping itu juga ibadah sunnahnya, membaca Qur'annya, apa masih terus, apa sudah berhenti atau jarang-jarang. Infak sedekahnya masih rajin nggak kita mengeluarkan, walaupun alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sulit. Kemudian juga bagaimana kita berbuat baik sesama saudara-saudara kita. Kemudian hadirin, mengapa kita bertanya? Mengapa evaluasi mulai dari sholat? Karena nanti di akhirat kelak yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika hari kiamat kelak adalah sholatnya. Fa in sholuhat sholuhat kullu. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya dinilai baik oleh Allah. Kemudian kenapa sholat baik? Khusyuk tumanina, itu otomatis membentuk akhlak kita baik, perilaku kita baik, kita senang kepada kebaikan, itu sudah secara otomatis Bapak sekalian. Kemudian fa'in fasadat kullu, kalau buruk sholatnya maka buruk pula seluruh amalan. Ini yang repot. Tapi Allah Maha Bijaksana, ya. Apabila sholatnya buruk, Allah menugaskan kepada malaikat untuk mengevaluasi ibadah-ibadah sunnahnya. Loh, saking sayangnya Allah kepada kita, luar biasa. Ini taat kepada Allah. Kemudian yang B-nya, yang kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Itu urutan kedua setelah Allah, pengabdian kita. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua orang tua kita sudah lanjut usia dan ikut kepada kita, maka perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ucapkan dengan tutur kata yang sopan, yang baik. Jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Kalau dulu kita melakukan, sekarang sudah meninggal, kita mohon ampun, kita doakan. Yang penting juga kalau kita punya rezeki, orang tua dulu. Lebih-lebih orang tua sudah pensiun. Kenapa? Urutan untuk sedekah pertama kedua orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita yang tidak mampu, kemudian yatim piatu, fuqara wal masakin. Nah, sekarang kan kadang-kadang banyak anak-anak yang wah orang tua kita udah mampu gini-gini, padahal sudah pensiun, lupa dia. Yang dia apa? Yatim piatu didatangi yang jauh-jauh, orang tuanya tidak. Ada yang terjadi yang ini. Nah itulah yang pertama ya. Ini evaluasi perintah Allah. Yang kedua, evaluasi terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Perbaiki dulu hati kita. Ya. Kalau masih kotor kita bersihkan. Kemudian kita hilangkan rasa iri, dengki, kikir, dendam.
hilangkan semua. Sombong, ujub, takabur, merasa paling benar, merasa paling pintar, dan merasa paling hebat, kita tinggalkan semua menghadapi tahun baru Hijriah. Kalau kita bermaksiat, kita jauhkan dan kita tinggalkan. Semua ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kita bertobat, kemudian mohon ampun, dan tobat mohon ampun, dan perbaiki. Kita niat perbaiki sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, evaluasi orientasi hidup kita selama ini sebagai kepala keluarga. Kita bekerja mencari rezeki untuk menafkahkan keluarga kita, betul. Itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, dan bagian dari jihad fisabilillah. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita melakukan dengan cara-cara yang baik mencari rezeki itu yang halal? Karena apa? Kalau kita mencarinya dengan cara yang halal, insya Allah rezeki yang kita makan bersama keluarga kita akan membentuk anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia, anak yang soleh dan solehah. Namun kalau sebaliknya, hati-hati, kemudian kita mohon ampun, kita bertobat, kita perbaiki untuk tahun berikutnya. Yang terakhir, evaluasi waktu yang diberikan Allah kepada kita. Sudah berapa usia kita sekarang? Coba, 50kah, 60kah, atau 70 bahkan lebih? Bekal hari akhirat belum siap. Oleh karena itu segeralah persiapkan amal soleh, kebaikan untuk bekal kehidupan hari akhirat sebelum ajal menjemput. Sayyidina Umar bin Khattab karamallahu wajhah pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu nanti dihisab di hadapan Allah. Inilah kenapa kita harus sering bermuhasabah, agar kita bisa mengoreksi diri kita, mengetahui kelemahan kita, berusaha untuk kita perbaiki agar hidup ke depan lebih baik. Ya. Semoga di tahun 1447 Hijriah yang akan datang, Allah membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi, sehingga hidup kita akan lebih baik dari tahun ini, dan tahun-tahun yang akan datang akan lebih berkah ketimbang tahun-tahun yang kita lalui. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Fa ya ibadallah, ittaqullah kama sata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bil qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات في البر والبحر انك على كل شيء قدير. اللهم يا فتح افتح لنا فتوح العلم والخير حياتك يا الله حياة الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, kini kami sudah berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Selama hayat di kandung badan, selama kami beribadah kehadiratmu serta hidup bermasyarakat, banyak kesalahan yang kami perbuat, banyak kelalaian yang tak kami sadari. Oleh karena itu ampunilah semua dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami dan dosa saudara-saudara kami. Bimbinglah jalan hidup kami, limpahkan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Semoga di tahun 1447 Hijriah yang akan datang kami dapat meningkatkan amal soleh dan ibadah kepada Engkau ya Allah, serta berbuat kebaikan kepada sesama. Jadikanlah ya Allah tahun 1447 Hijriah yang akan datang lebih baik dari tahun ini, dan tahun-tahun yang akan datang lebih berkah ketimbang tahun-tahun yang kami lalui. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma anzil ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata qulubihim ala qulubihim wa warisut kufahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma ulahum wa la takun alaihim fa innahu la haula lakum wa la quwwata illa billah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wazkuruhu washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa as'alu min fadlatikum wa la dzikrallahi akbar wallahu bimas'alun. Summa